Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Larasati dengan NIM 2321210111, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Buku yang saya baca merupakan buku karya dari Rahaditya SH MH dengan judul Hukum Acara Pidana, yang mana diterbitkan pada tahun 2024 lalu oleh Sivi Literasi Nusantara Abadi. Buku hukum acara pidana ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Dalam buku dibahas berbagai aspek penting seperti pengertian, tujuan, fungsi, dan tahap-tahapan yang ada dalam perkara pidana. Dalam buku ini dibagi beberapa bab. Bab 1, dalam bab ini membahas mengenai definisi hukum acara pidana, yakni diartikan dengan hukum formil yang berisi mengenai prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menegakkan dan menjaga keberlakuan hukum material, sehingga hukum acara pidana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran norma-norma hukum material. Selain itu, tujuan dari hukum acara pidana ini juga mencari kebenaran material, menentukan subjek hukum, dan menggariskan pemeriksaan dan keputusan pengadilan. Fungsi dalam hukum acara pidana ini hampir mirip dengan tujuan di atas, dengan yang berisi tentang mencari dan menemukan kebenaran atau biasa disebut dengan penyelidikan, penyidikan, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh hakim, serta berperan sebagai alat untuk menjalankan keputusan pengadilan saat hakim memberikan putusan. Selain terdapat tujuan dan fungsi tersebut, disebutkan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana seperti asas legalitas yang dianut oleh KUHP, yang dalam prinsipnya menekankan pentingnya penegakan hukum berdasarkan hukum dan peraturan yang mengutamakan kepentingan hukum di atas segalanya. Lalu bab 2 membahas mengenai sejarah hukum acara pidana di Indonesia, yang mana didasarkan pada sistem penjajahan Belanda, Jepang hingga Indonesia merdeka, dan mengalami kemajuan mengenai hukum-hukum acara pidana yang ada, yang mana sistem hukum acara pidana ini dapat mengalami transformasi sepanjang sejarahnya, sehingga bab ini memberikan konteks historis yang penting untuk memahami perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3. Ini memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum acara pidana, seperti tersangka, yaitu merupakan individu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup. Status tersangka ini menunjukkan adanya kecurigaan yang beralasan terhadap individu tersebut terkait dengan pelanggaran hukum. Status ini merupakan tahap awal untuk mengetahui pelaku yang sebenarnya. Masih disebut tersangka karena kesalahan yang belum terbukti. Seorang tersangka tidak dapat dipanggil paksa oleh pengadilan. Tersangka dapat dipanggil paksa apabila ada tambahan bukti-bukti yang cukup untuk memaksa tersangka tersebut hadir. Kemudian terdakwa merupakan seseorang yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana dalam suatu proses peradilan. Kemudian terpidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah dijatuhi hukuman. Karena Indonesia merupakan negara-negara yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, maka pihak-pihak tersebut diberikan kewenangan atau diberikan hak-haknya dalam sidang pengadilan, seperti memiliki kuasa hukum untuk membantunya. Kemudian dalam bab 4 yaitu membahas mengenai tahap-tahap dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik seperti polisi atau orang yang diberi wewenang atau menjalankan tugas tersebut oleh undang-undang, dan tahap penuntutan yang dimana penuntut umum mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang. Dalam proses penuntutan ini meliputi permintaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara oleh hakim dalam sidang pengadilan. Tahap penyelidikan dan penuntutan ini tidak dapat dilanjutkan apabila dalam prosesnya tidak dapat cukup bukti. Kemudian dalam bab 5 memberikan gambaran praktis mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
yang dilakukan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan, tertangkap tangan, dan penahanan. Kemudian dalam bab 6 yaitu menjelaskan mengenai ilmu-ilmu yang mendukung hukum acara pidana. Di antaranya kriminologi, yakni studi yang menyelidiki akar penyebab kejahatan dan usaha-usaha untuk mencegahnya. Kemudian viktimologi merupakan studi yang mengkaji korban kejahatan termasuk penyebab munculnya korban dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kejahatan yang terjadi. Kemudian psikiatri forensik yang merupakan cabang kesehatan yang memiliki fokus khusus pada pemahaman penilaian, diagnosis, perawatan, dan pencegahan gangguan jiwa. Yang terakhir yaitu penologi, adalah ilmu yang mengkaji asal-usul hukuman, kejahatan, dan hukuman secara harfiah. Lalu dalam bab 7 membahas surat dakwaan termasuk definisi, jenis-jenis, fungsi, syarat-syarat, dan perubahan pada surat dakwaan. Dalam bab ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai salah satu dokumen penting dalam proses peradilan pidana. Kemudian dalam bab 8 menguraikan upaya hukuman pidana seperti eksepsi, banding, kasasi. Dalam hal ini menjelaskan hak terdakwa dan penuntut umum untuk menggugat putusan peradilan. Hingga buku Hukum Acara Pidana karya Rahaditya ini adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin memahami hukum acara pidana di Indonesia. Buku ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek penting dalam hukum acara pidana. Meskipun lebih fokus pada teori sehingga kurang memberikan panduan praktis yang lebih detail, buku ini tetap relevan dan bermanfaat bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum acara pidana. Oke, itu merupakan review buku dari Hukum Acara Pidana karya Rahaditya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.